Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu ada beserta kami. Engkau hadir dalam setiap firman yang kami baca dan renungkan. Kami mohon penerangan Roh Kudus-Mu agar segala perhatian dan akal budi kami terarah kepadamu lewat firman dan renungan yang akan kami dengarkan saat ini. Semoga dengan mendengarkan dan merenungkan sabdamu, kami memperoleh kekuatan untuk menghadapi hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Sekali peristiwa, Yesus mengajar orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula, hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini Yesus mengisahkan dua perumpamaan pendek kepada kita. Perumpamaan pertama adalah tentang harta yang terpendam di ladang. Harta itu ditemukan oleh seorang pekerja ketika dirinya menggarap ladang milik seorang tuan tanah. Begitu menemukannya, orang itu segera memendamnya lagi agar tidak diketahui oleh si pemilik tanah maupun orang-orang lain. Ia pun buru-buru pulang ke rumah, menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang tersebut. Seketika ia menjadi orang yang paling beruntung, sebab ladang sekaligus harta itu kemudian menjadi miliknya. Saudara-saudariku yang dicintai oleh Tuhan, perumpamaan kedua adalah tentang mutiara yang indah. Pada zaman dahulu, mutiara-mutiara paling indah di dunia ditemukan di Laut Merah, di Teluk Persia dan Samudra Hindia. Untuk sampai ke Israel, mutiara-mutiara itu didatangkan dari tempat-tempat tersebut oleh pedagang-pedagang kaya. Seorang pedagang suatu ketika melihat mutiara yang sangat indah dan sangat berharga. Seperti yang dilakukan si pekerja dalam perumpamaan sebelumnya, ia pun menjual segala harta miliknya demi mendapatkan mutiara itu. Tidak untuk dijual kembali, tetapi untuk dimiliki olehnya sendiri. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, kedua perumpamaan tersebut sama-sama berkisah tentang orang yang mengorbankan seluruh miliknya demi mendapatkan sesuatu yang lebih berharga. Para rabi Yahudi mengajarkan perlunya orang mengorbankan segala sesuatu demi mempelajari Taurat. Para orang tua pada masa sekarang mengorbankan segala sesuatu agar anak-anak mereka dapat belajar di sekolah-sekolah terbaik. Banyak orang mengorbankan segala sesuatu agar dapat bekerja di perusahaan-perusahaan besar yang terkenal. Namun Yesus dengan kedua perumpamaan ini hendak mengajarkan kepada kita untuk mengorbankan segala sesuatu demi
mendapatkan kerajaan surga. Yesus pernah berkata, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Yesus menegaskan bahwa kerajaan Allah adalah hal yang paling utama dalam hidup manusia. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk menentukan prioritas dalam hidup. Apa yang paling penting bagi kita dalam kehidupan ini? Apakah uang, harta yang banyak, pekerjaan, kedudukan, atau barang-barang tertentu? Sungguh mengherankan bahwa beberapa orang merasa bahwa hidup mereka belum lengkap dan belum sempurna kalau belum mempunyai rumah, mobil, ataupun telepon genggam merek tertentu. Kalau kita termasuk orang-orang yang seperti itu, mari segera mengubah pola pikir. Yang paling berharga adalah kerajaan surga, bukan benda-benda duniawi ini. Hidup kita belum lengkap dan belum sempurna kalau kita belum memiliki kerajaan surga. Kerajaan surga terwujud saat kita mengamalkan kebenaran, keadilan, dan belas kasihan. Inilah yang harus kita utamakan dan kita perjuangkan dalam hidup kita. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu melalui sabdamu pada hari ini. Engkau mengingatkan kami untuk mengutamakan apa yang paling penting bagi hidup kami, yakni melaksanakan nilai-nilai kerajaan Allah. Terpujilah namamu kini dan untuk sepanjang segala masa. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami,
seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.